Tuh, arek loro iki, teko kita dolan nang ndi ki rek? Kita lagi ada di Sunan Giri, guys. Daerah mana rek? Daerah Gresik. Daerah Gresik. Kawasan makan Sunan Giri, Giri Kebomas Gresik. Malah Kebomas ya, iso didol wong bone ini. Kita jalan-jalan pakai kaki ya. Kakinya yang diam. Kebunnya nang kono ndukur. Masih nih sorry, Mas Imam. Nang museum tahu. Museum tutup. Iki pentol putri, 3 putri. Kita naik ke atas. Dukur ya. Olahraga. Jo. Iki apa, Mam? Apa? Wis iki lho munggahke wis latihan kate penanggungan wis. Ayo gas. Gas latihan penanggungan nih. Pokoknya latihan penanggungan munggahke sik Jojo lho. Jojo kate mendaki penanggungan nih, lorokan nih. Nang kene sih aman. Lah gunung langsung kuat loh. TikTok wis ndukur iki dari Gresik ya ini. Ndukur kok. Nang ndukur ono banyu gratis. Jumlah anak tangga 104, ada yang bilang 110 dengan ketinggian 120 mdpl. Sunan Giri adalah Sunan salah satu dari 9 wali ya. Beliau nama asli adalah Ainun Yakin, lahir di Blambangan 1442 ya. Di daerah sini dimakamkan pada tanggal 1506 tahun Masehi ya. Di makamnya di atas. Langsung aja kita ekspor. Nah, kita menemukan kurma guys. Kita menemukan kurma ini. Kurma ya ini. Kurma ini. Push. 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 Meng. Push. Ini adalah makam Mas'ud Dahlan, wafat 1984 ya. Kita berikan AVTK untuk beliau. Ketinggiannya sangat tinggi ini. Setapak demi setapak untuk mengambil kitab suci. Lalu kitab sucinya siapa yang kita ambil? Akhirnya rombongan Sun Gokong. Enggak, Pak. Surabaya, Pak. Nggih. Nggih niki patung Boyo iki Suro. Mboten. Niki naga. No, oh naga nggih. Oh nggih, Pak. Naga. Monggo, Pak. Patung naga. Iya. Wih, tambah apik ya kan. Masjid kan. Tambah apik ya. Ben gak ono ndukur ngono biyen. Makam makin tinggi lah, istimewa. Ada menaranya. Misi nggih, Pak. Di sini jual kerajinan tangan ya di sini ya. Terbuat dari kayu. Ya nanti aja lihat-lihat dulu. Di sini ada juga buah-buahan stroberi dan juga ubi-ubian ya. Di sini stroberi. Di sini ada yang jualan tasbih per biji 3.000. 3 per biji ya. Kita wudhu dulu ya di sini.
masuknya ke arah kanan, keluarnya ke arah kiri. Kita masuk makam ke arah kanan, lewat sini kan, nanti keluarnya lewat sini nanti. Arah makam. Sini juga ada warkopnya ya, warkop Sunan Giri. Menyediakan kopi, godet, teh, dan juga mie instan. Jangan takut lapar ya di sini ya. Jika capek, saya kayak temanku duduk-duduk ini. Capek duduk-duduk. Kalau capek jangan langsung lari ya. Itu nggak boleh malah kalau capek langsung lari. Nah ini ada pusat oleh-oleh untuk anak-anak atau ponakan ya di sini ya. Kita berikan pakaian untuk anaknya Muiz. Makam dari Mbah Sunan Giri ya. Kita sholat-sholat dulu. Nah ini ada minum-minuman ringan ya, jangan takut haus ya. Di sini menyediakan makanan dan minuman ringan. Ke arah makam ke arah sini ya. Masjid ke arah sana, masjid. Lurus ke arah sana, makam ke arah sini. Kita wudhu di mana ya wudhunya di sana? Mari wudhu. Oh ya wudhu tadi kan. Kita udah wudhu, jadi kita langsung menuju ke TKP. Pintu masuk makam, tempat pendataan atau pendaftaran siswa baru. Nah, di sini ada tempat untuk corona. Coploin nang kono ta? Oh nang kene. Kita harus melepas alas kaki ya di sini ya. Kita akan review. Di sana ada kabut ya. Surabaya. Saya menyasar Brangan. Enggak Pak. Lepas alas kaki ya di sini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang Iman, kita, banyak yang tipe baru ya di sini ya. Makin cantik dan makin vulgar di sini. Banyak sekali artefak-artefak kuno yang di sini ya. Kita taruh dulu sandalnya di sini untuk kekusukan dalam beribadah menjalankannya. Kota Gresik atau kota santri katanya, yang cepat julukan kota santri. Ada 2 makam wali yang terkenal di sini. Selain makam Sunan Gresik, ada juga makam Sunan Giri. Dan makam Sunan Giri bukan sekedar tempat peristirahatan terakhir seorang tokoh penyebar Islam, melainkan situs yang syarat dengan kekuasaan dan diplomasi budaya. Poin-poin penting dan sejarah beliau. Pokoknya tak rugi datang di sini ya. Untuk memahami sosok Sunan Giri, kita harus melihat beliau tak hanya sebagai ulama, tapi juga sebagai pemimpin yang memiliki otoritas spiritual, politik, juga kepemimpinan di tanah Jawa. Berikut adalah penjelasan di dalam mengenal asal-usul keistimewaan situs makam beliau. Sunan Giri lahir sekitar 1442 Masehi, sekitar hidup hanya sekitar rendah, melibatkan peristiwa pembuangan yang berakhir pada kejayaan. Nama asli beliau adalah Raden Paku. Nama Sunan Giri adalah diambil dari tempat beliau mengajar pesantren, yaitu tempat bukit yang sangat tinggi. Bukit namanya Giri. Setelah sukses membangun pesantren, sistem dakwah yang inovatif, beliau terkenal luas sebagai Sunan Giri. Beliau adalah putra Syekh Maulana Isla, ulama dari Samarkand, dan Dewi Skardatu, putri penguasa Blambangan, Prabu Minyak Sembuyu. Karena kondisi politik yang sulit saat itu, bayi Raden Paku sempat dihanyutkan ke laut dalam peti oleh kakeknya sebelum akhirnya ditemukan seseorang yang sangat kaya, saudagar kaya dari Gresik, Nyi Ageng Pinati, dan kemudian menjadi anak angkat beliau. Makam Sunan Giri terletak di Bukit Desa Giri, Kebomas, Gresik. Sejarah tak bisa lepas dari peran beliau sebagai Giri Kedaton atau penguasanya di sana. Sebelum menjadi makam, kawasan ini adalah pusat kekuasaan Giri Kedaton yang pengaruh penting di area situ. Sunan Giri tidak hanya menyebarkan Islam melalui pengajian, tetapi juga melalui pendekatan budaya, juga kesenian.
Makam ini adalah bagian komplek yang dulunya berfungsi sebagai pusat pendidikan pesantren dan pemerintahan. Setelah beliau wafat pada 1506 Masehi, area ini menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi beliau dan keturunan penguasa Kedaton berikutnya, dan seperti Sunan Ampel juga di sini. Makam Sunan Giri memiliki karakteristik yang menonjol dibanding makam Wali Songo lainnya. Satu-satunya makam anggota Wali Songo yang lokasinya berada bekas pusat pemerintahan mandiri Giri Kedaton. Makam lain cenderung berada di area masjid atau pemakaman kuno. Karena pengaruh kejayaan, arsitektur makam sangat kental dengan perpaduan Islam dan corak Majapahit atau Jawa waktu itu ya. Anda akan menemukan gapura bentar dan ukiran bermotif purah serta makhluk mitologis seperti naga di pintu masuknya atau gerbang masuknya ya, menjadi bukti harmonisasi budaya masa itu antara Jawa dan Islam. Di makam kontur tanah yang berundak-undak memberikan kesan ruang mirip dengan candi-candi kerajaan waktu itu ya. Sunan Giri terkenal memiliki otoritas legitimasi bagi raja-raja di Jawa. Makamnya mencerminkan status bukan sekedar makam ulama, tetapi juga makam seorang raja ulama yang pengaruh mencakup wilayah di luar Jawa. Seperti situs terasa lebih megah dibandingkan makam lainnya ya. Pokoknya jika penasaran di sini ya, silakan saja datang sini untuk menikmati ya. Menurut sumber, nama kecil beliau adalah Joko Samudro, berdasarkan referensi dari internet. Karena beliau dihanyutkan ke laut, jadi ditemu oleh ibu asuhnya adalah Ibu Piranti dan dinamakan Joko Samudro. Sejak itu beliau dinamakan Joko Samudro. Ini adalah daftar-daftar nama-nama para wali yang sebenarnya yang tertulis di sini ya. Ini adalah kisah Sunan Giri. Beliau adalah Sunan sekaligus raja, dan di sana ada juga makam-makam dari anak-anak beliau, putra-putra beliau. Di sini tidak hanya makam Sunan Giri saja, ada juga makam wali-wali lainnya. Salah satunya adalah Sunan Lor, Sunan Kidul, Sunan Dalem, dan Sunan Tengah. Di sini ada Sunan Lor dan Sunan Kidul ya. Nah ini makamnya, kita beri Al-Fatihah untuk beliau. Dan di sana ada Sunan Tengah. Nah ini Sunan Tengah. Ada juga Sunan Dalem ini ya, yang ada selambunya ini. Dan di sana juga ada sunan-sunan lainnya. Dan di sini adalah bacaan yang wajib kita baca. Dan di sini pula ada kalender agar kita bisa tahu sekarang hari apa ya, bulan apa, Jawanya apa. Di sini ada cerita turut mengenai buah unik dan tumbuh di komplek ini, dipercaya memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit. Ya, Allahu alam yang tahu. Terletak di bebukitan yang sekitar 120 meter MDPL, memberikan kesan khas pemandangan menyatu dengan alam pebukitan Gresik. Seperti kita bisa melihat pemandangan dari sini, kota Gresik ya. Karena ini adalah pemerintahan, jadi kita bisa melihat sebagai dari wilayah Gresik di sini, di singgasananya. Makam ini menampilkan perpaduan kental asal Islam dan budaya pra-Islam ya, Jawa pra-Islam ya pokoknya. Berbeda dengan makam lain ya, fokus area makam ini lokasinya mempertahankan komplek kerajaan ya, pasti itu.
Ibu-ibu lagi borong ya ini. Ibu-ibu lagi borong ini. Silakan belanja di sini ya. Banyak sekali peminatnya di sini belanja ya. Ada kurma, ada iku. Bisa kiris enggak ya ini ya? Kalau bisa kiris mungkin aku beli ya. Oke yo. Sini banyak ya jualan ya, ada pakaian-pakaian, ada juga gelang-gelangan ya di sini ya. Kita mencari kurma nanti setelah sholat ya. Kita kan lihat-lihat dulu. Banyak sekali ya di sini orang beli ya. Di sini ada juga kakao gelang ya, gelang yang terbuat dari kakao. Ada yang beli brem, ada yang beli gelang, ada yang sini juga jual es kristal ya. Pakaian untuk anak-anak juga di sini harganya murah dari 10.000, 35 dan ada 80. Jika kita belok ke arah kanan kita akan langsung ke parkiran. Jika kita belok arah kiri langsung ke masjid ya. Di sini juga ada gorengan pilihan ya. Buat yang lapar silakan beli gorengan ya. Nah ini beli 3 dapat 10.000 ya. Beli 100 dapat 3. Nah kita beli ya. Bagus ini ya. Lengkap ini. Alfa Madura pindah di sini Alfa Madura. Sosisnya habis. Jadi nggak bisa dibeli dong. Nah, sebelah kiri kita ada Masjid Giri yang terkenal ya. Kita lihat perkembangannya seperti apa ya di Masjid Giri nih. Masjid Giri nih. Makin cantik ya Masjid Girinya ya. Area berbusana muslim. Kita memasuki area berbusana muslim ya. Nah, di sana ada tempat wudhu ya. Kalau dulu kanan itu lurus itu laki-laki. Oh, keren sekalian. Mungkin. Oh, di sini tempat wudhu wanita. Tempat wudhu wanita di sini. Kok minuman gratis ya? Minuman gratis sih. Minuman gratis. Minuman gratis. Kita minum ya. Minum sambil itu ya. Tempat istirahatnya di sini, tempat istirahatnya. Lihat tempat untuk toiletnya ya. Dulu pernah kita ke sini ya. Banyak sekali pilihan toilet di sini ya. Jangan takut antri ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 toilet di sini ya. Jangan takut kehabisan air ya. Nah, airnya di sini airnya. Alami. Masjid yang terkenal dengan nama Masjid Besar Ainun Yakin Sunan Giri ialah memiliki keikatan sejarah yang sangat erat dengan perjuangan dakwah Sunan Giri di tanah Jawa. Rincian adalah mengenai tentang apa yang dibuat di sini. Pembangunan masjid ini awalnya dibangun oleh Sunan Giri sendiri sebagai pusat peribadahan dan pendidikan para santrinya. Masjid ini telah mengalami beberapa kali rehabilitasi dan perubahan nama, dari awalnya musola siluk sebagai masjid jami. Secara histori terdapat pemindahan lokasi masjid dari awalnya Bukit Kedaton, lokasinya yang sekarang berada di Bukit Giri pada 1544 Masehi di atas peran Nyi Ageng Pinati. Nama Ainun Yakin merujuk pada salah satu nama Sunan Giri yang diberikan oleh Ayanda Syekh Maulana Ishak. Luas lahan Masjid Ainun Yakin Sunan Giri memiliki lahan yang sangat luas, sekitar 3000 meter atau 3 hektar. Luas bangunan masjid sendiri mencapai kurang lebih dari 1750 meter atau 1,7 hektar. Tak ada angka yang pasti bersifat keramat atau tunggal. Jumlah anak tangga yang menuju ke jalur ini, karena jalur ziarah telah mengalami beberapa kali revitalisasi dan penataan ulang oleh pemerintahan Kabupaten Gresik. Penyamaan, jadi kita tidak tahu jumlahnya berapa menuju ke atas karena sering kali renovasi ya. Jalur menuju makam berada di antara bebukitan yang menanjak. Para peziarah biasanya menempuh jalur pendakian yang telah ditata rapi oleh anak tangga dengan ketinggian 120 meter mdpl. Kita menuju ke atas ke Masjid Sunan Giri dan makam Sunan Giri itu sendiri. Peziarah seringkali mendapatkan banyak undaan yang berbagai dalam tingkat keras karena medannya mengikuti struktur bukitan alami. Jumlah anak tangga cukup panjang dan seringkali tempat istirahat bagi yang kurang biasa mendaki. Mengingat Anda mengembangkan, ya silakan saja dari sini untuk latihan ke puncak ya. Dan untuk kita akan selalu belajar tentang hidup. Semakin tinggi suatu tempat, semakin berat badannya, dan semakin tinggi kita di atas, semakin kencang anginnya. Seperti pohon, semakin tinggi di atas, semakin kencang anginnya. Ya, tetap semangat ya, lang raja waliku, dan tetap tinggi di laut. Masjid ini dulunya adalah tempat bagi para santri dari Sunan Giri untuk berdakwah dan untuk belajar tentang agama di sini. Dan tempat ini dijadikan sebagai pusat pemerintahan dari Sunan Giri, tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadahnya, sholat. Klasik ya di sini ya, sangat-sangat klasik di sini. Banyak bangunan-bangunan yang telah tua di sini yang wajib dicagar budayakan ya. Salah satunya adalah tempat khutbah dari Sunan Giri itu sendiri. Ya, selebihnya dan sekurangnya jika ingin datang ke sini tanya langsung ke juru kunjinya ya. Bangunan sini dibangun oleh seorang janda kaya raya ya, yang namanya Ageng Pinalti. Ya, kita akan ke sana kapan-kapan ya, jika ada waktu dan kesempatan. Di sini sangat klasik ya bangunannya ya.
sama seperti bangunan-bangunan masjid tempo dulu ya, yang sudah punah di kota-kota. Juga dari ukurannya itu sangat klasik banget ya, tapi cukup untuk menampung sholat Jumat ya di sini. Dulunya adalah musola, setelah berkali-kali pemugaran dan akhirnya menjadi sangat seluas ini, cukup untuk bisa menampung berbagai jamaah yang hendak berziarah di sini. Jangan takut ketinggalan sholat berjamaah ya, apalagi sholat berjamaah ketika Jumat ya. Ini juga bisa menampung untuk Jumatan. Selebihnya sekurangnya silakan aja up to di sini ya. Salah satu hal yang menarik ketika kita di Masjid Sunan Giri adalah ada ini ya, ini ada beduk peninggalan dari Mbah Sunan Giri itu sendiri yang sudah dicat dan didaur ulang dan sebagainya, masih alami peninggalan dari Sunan Giri itu sendiri. Ketika kita mendengarkan suara ini pasti seru sekali karena akan mendekati sholat, dan di depan kita ada citiliknya kota Gresik dengan ketinggian 120 mdpl. Kupersembahkan, kita langsung menuju ke pintu keluar ya. Setelah sholat maghrib kita menunggu sholat isya ya. Kita akan akhiri perjalanan di salah satu masjid tertua di kota Gresik ya. Pokoknya masjid ini sangat bagus, harus dirawat ya. Saran dari aku, jangan coret-coret dan jangan membuang sampah sembarangan di sini, karena itu tidak etika manusia ya. Oke, selesai sudah kita ziarah ke makam Sunan Giri di daerah Gresik ya. Kita berjalan ke tangga satunya, kita berjalan menuju ke parkiran. Setelah sholat maghrib tadi kita turun ya, dari arah sini arah turun, kalau kanan ke arah naik ya. Di sini ada